Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan ya, sekali lagi saya perkenalkan nama saya Zamil. Saya kebetulan pimpinan atau pemilik dari LPK UG Unijaya Indonesia. LPK Unijaya Indonesia. Ya, di sini kami akan melanjutkan video yang sudah saya share di YouTube ya. Ini mungkin video yang kesekian dan di sini saya akan menyampaikan secara detail ya bagaimana caranya kita ke Jepang. Mohon maaf tidak detail. Jadi di sini akan saya sampaikan lembaga yang paling rekomendasi untuk kita ke Jepang ya. Sebelumnya kita harus punya tujuan. Kenapa kok kita ke Jepang? Why? Kenapa kita harus ke Jepang? Teman-teman sekalian ya, karena bekerja di Indonesia khususnya lulusan SMK pada umumnya kurang menjanjikan dan tidak dapat mencukupi kebutuhan. Contohnya gaji UMR yang rendah ya, kesenjangan sosial, ketidakjelasan status pekerja, jaminan sosial yang kurang memadai dan karir yang tidak jelas ya, tiba-tiba ada PHK, pemecatan massal dan lain sebagainya. Itu banyak terjadi di Indonesia ya. Dan 10 tahun, bahkan 15 tahun kita bekerja di Indonesia ini, belum tentu kita bisa membeli tanah, apalagi bangun rumah ya. Sedangkan tanah atau rumah ini adalah kebutuhan primer kita. Sebagai makhluk hidup harus punya tempat tinggal. Apalagi kita laki-laki, seorang kepala keluarga. Harus bisa mencukupi kebutuhan, khususnya yaitu tempat tinggal. Namun ketika kita bekerja atau magang di Jepang, insya Allah semua itu akan terpenuhi dan banyak sekali keuntungan yang akan kita dapatkan ketika kita magang di Jepang. Yang pertama, gaji pokok minimal 13 sampai 15 juta rupiah per bulan, gaji pokok. Belum termasuk lembur ya. Ini sudah termasuk sudah dipotong tempat tinggal, apartemen, air, gas dan juga pajak. Tinggal makan tok. Saya dulu makan di Jepang sehari kurang lebih sekitar sebulan kurang lebih 2 sampai 3 juta rupiah. Jadi kalau kita tabung ya dengan kebutuhan hidup yang normal, nggak neko-neko, ya insya Allah kita bisa nabung 10 juta per bulan ya. Kira-kira ada nggak di Indonesia ini pekerjaan yang bisa menabung 10 juta rupiah per bulan? Nggak ada ya. Dan di Jepangnya ada sosnya, ini baru gaji pokok, belum lemburnya ya. Gaji pokok hari Senin sampai hari Jumat jam 8 sampai jam 5 sore. Belum overtime-nya atau overday-nya. Ketika overtime atau overday, lembur bisa sampai 15, 20, bahkan 25 juta rupiah per bulannya ya. Terus pengalaman moral akan kita dapatkan. Apa pengalaman moral? Ya, di Jepang itu tidak ada Mbak Mas buang sampah sembarangan, terus ngerokok sembarangan, terus bunyi klakson tin sembarangan, nggak ada. Di sana semua ada tempatnya. Saya 2 tahun 3 tahun di Jepang baru sekali atau 2 kali mendengarkan klakson tin gitu. Kalau memang urgent baru diklakson. Segitunya moralnya orang Jepang luar biasa. Makanya ketika kita dari Jepang 3 tahun, insya Allah semua itu akan kita tiru gitu, akan kita lakukan ketika di Indonesia. Itu moral ya. Yang kedua, mentalitas kerja akan berubah. Nggak ada orang pulang dari Jepang kok kelemar-kelemar, loyo ya, mas-masan, nggak ada. Pasti lebih gigih dan giat kayak gitu. Terus sertifikat JITKO akan kita dapatkan. Jadi ketika kita di Jepang 3 tahun nanti akan mendapatkan sertifikat JITKO yang bisa kita gunakan untuk mendaftar di Jepang, di perusahaan bonafit yang ada di Indonesia ini, gitu. Seperti Astra, Pama, gitu. Bergengsi dan membanggakan. 3 tahun bekerja di Jepang, insya Allah bisa membeli tanah, rumah, dan memiliki tabungan. Insya Allah, ya. Terus selanjutnya, bagaimana caranya kita ikut program magang Jepang, ya. Perlu kita ketahui banyak sekali namanya perdagangan manusia, ya. Terus ketidakjelasan status kerja ketika di Jepang, maksudnya apa? Gaji yang nggak sesuai gitu dan lain sebagainya. Jadi oknum di Jepang itu ada Mbak Mas ya. Di Jepang itu ada yang namanya oknum. Tidak meskipun Jepang negara maju, negara berkembang, ada yang namanya oknum gitu. Jadi kita harus hati-hati bagaimana memilih lembaga yang terbaik untuk ke Jepang. Jadi di Jepang itu teman-teman sekalian, ada 2 lembaga yang bisa mengirim kita ke Jepang. Yang pertama IM Jepang negeri, yang kedua SO swasta, kayak gitu. Apa bedanya? Jelas kalau SO swasta itu biaya proses sekitar 35 juta, kayak gitu. Pendidikan dasar 7 juta, medical check up dan lain sebagainya, total semuanya sekitar 40 sampai 45 juta. Sedangkan di negeri biaya prosesnya gratis, pendidikan dasar 7 juta, total semuanya kurang lebih 13 juta rupiah. Ya, pilih mana teman-teman sekalian? Ya, jelas pilih yang negeri. Kenapa? Jauh lebih terjangkau ya. Ini baru dari segi biaya dan masih banyak sekali keuntungannya ketika kita ke negeri. Jadi teman-teman sekalian, kalau kita mau ke Jepang, pastikan kita mendapatkan lembaga yang memiliki kredibilitas baik, riwayat baik kayak gitu. Dan selama ini yang saya ketahui tidak ada yang lebih baik dari IM Jepang. Tidak ada yang lebih besar dari IM Jepang kayak gitu. Masih banyak sekali keuntungan yang mungkin nggak akan saya sampaikan di video yang lainnya.
Ya, jadi secara garis besar teman-teman sekalian kalau ke Jepang usahakan ke IM dulu kayak gitu. Ke IM Jepang kalau sudah berkali-kali gagal lah, monggo silahkan. Tapi kalau nggak pernah nyoba sama sekali, rugi gitu. Ya mungkin itu saja ya yang dapat saya sampaikan berkaitan dengan pilihan atau lembaga yang terbaik untuk ke Jepang, yaitu IM Jepang, tidak ada yang lain. Demikian dari saya, ada kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.